Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armita Khairunisa dengan NIM 2020 1142908115 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis usaha donat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dari Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Berikut penjelasan yang akan saya jelaskan. Ringkasan eksekutif. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Usaha modal kecil terkadang membuat ragu pemula yang terjun di dunia bisnis, padahal di zaman serba canggih sekarang ini, hal tersebut bukanlah sebuah kendala. Sekarang ini banyak sekali modal kecil yang menjanjikan dan pastinya cocok untuk pemula atau pembisnis rumahan. Bisnis yang dikembangkan adalah donat. Seiring berjalannya waktu, donat merupakan makanan yang sangat tren dan tidak tergilas oleh waktu. Prospek pengembangan usaha donat sangat menjanjikan karena makanan ringan ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Produk donat ini diolah menggunakan bahan yang berkualitas. 1.1 Latar belakang. Donat merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat Indonesia. Bahan dasar dari pembuatan donat adalah tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Donat adalah jenis roti yang proses pemasakannya dengan cara digoreng dan memiliki bentuk khas dengan lubang di tengah seperti cincin atau bentuk bola jika diisi sesuatu. Peluang bisnis membuat aneka donat sangat menjanjikan asal kita mampu menyajikan produk yang lebih unggul dari produk yang sudah ada. 1.2 Tujuan membuat laporan studi kelayakan bisnis. Tujuan khusus dalam mendirikan usaha donat adalah A. Membuat perencanaan, membuat jumlah dana atau modal usaha yang akan didirikan, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan prosedur pelaksanaan usaha. B. Meminimalisir resiko. Untuk meminimalisir resiko, maka pemilik usaha mampu memperkirakan resiko yang kita hindari atau kendalikan, serta dapat menganalisis apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari resiko besar. C. Memudahkan pengendalian dan pengawasan. Dengan rencana laporan studi kelayakan bisnis yang telah ditetapkan agar dilakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku seperti job description dan job specification. 1.3 Kunci kesuksesan bentuk usaha makanan donat. A. Harga. Penetapan harga merupakan kunci kesuksesan yang paling penting, sebab konsumen akan mencari dan memilih harga murah atau standar. B. Produk halal dan higienis. Produk yang akan dijual kepada konsumen adalah produk yang dibuat secara halal dan higienis, dimulai dari bahan hingga proses pembuatan. C. Pelayanan yang baik. Semua konsumen menginginkan pelayanan yang baik dan ramah saat membeli makanan ini, sehingga mereka akan merasa puas dan pasti akan balik lagi ke sini. D. Tempat yang strategis. Tempat usaha yang mudah dijangkau oleh konsumen maka akan membuat konsumen balik lagi untuk membeli. 2.1 Analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sebesar min 1,71%, pada tahun 2021 meningkat dari min 1,71% menjadi 3,61% dan meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 4,84%. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Nganjuk berpotensi atau memiliki kesanggupan untuk membuka usaha donat.
2.2 Analisis demografi. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi potensi prospek usaha donat karena konsumen sebagai target pasar cukup besar. 2.3 Analisis sosial budaya. Sebagian besar masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk mempunyai kebiasaan yaitu menikmati waktu luang untuk ditemani oleh makanan yang gurih dan manis. Oleh karena itu, usaha donat ini menyediakan dengan harga murah, rasa yang lezat, dan dari bahan yang berkualitas sesuai diinginkan oleh masyarakat. 2.4 Analisis hukum dan politik. Perizinan yang harus dipenuhi adalah surat perizinan tempat usaha perorangan, surat izin usaha perdagangan, surat keterangan domisili, izin gangguan, sertifikat halal. 2.5 Analisis teknologi. Usaha donat ini menggunakan alat yang bersih dan higienis dan juga menggunakan teknologi modern untuk pembuatannya. 3.1 Strike. Kekuatan dari bisnis donat ini adalah berkualitas, produk mudah dipasarkan, cita rasa yang khas dan enak, harga terjangkau, bentuk donat yang menarik, dan bermacam rasa topping. 3.2 Weakness. Kelemahan. Dalam bisnis donat, salah satu tantangan terbesar adalah konsisten dalam kualitas rasa. Dalam industri makanan, setiap pelanggan menginginkan rasa yang konsisten setiap kali membeli donat. 3.3 Opportunity. Peluang. Masyarakat lebih mementingkan kualitas produk daripada harga yang murah. Proses pembuatan yang mudah. 3.4 Threat. Ancaman terbesar adalah persaingan yang semakin ketat dalam penjualan donat. Kualitas bahan baku yang tidak terjangkau juga bisa menjadi ancaman. 4.1 Kemampuan pemilik. Sebelum mendirikan usaha ini, terlebih dahulu mempelajari cara pembuatan donat melalui YouTube dan Google, dan memiliki niat dalam berbisnis untuk usaha tersebut. 4.2 Jumlah tenaga kerja dan gaji. Pemilik usaha membutuhkan satu karyawan dengan gaji satu bulan 500.000, dengan satu hari 16.000 dikali 30.000. Jika penjualan tinggi maka akan mendapatkan bonus. 4.3 Spesifikasi pekerjaan. Karyawan ramah, cekatan, rajin, disiplin, dan jujur. 4.4 Uraian pekerjaan. Menghitung dan memastikan ulang produk yang sudah terjual. Melayani pelanggan dengan membuat donat sesuai dengan pesanan pelanggan. 5.1 Lokasi usaha. Lokasi usaha donat ini berada di Dusun Bule Warujeyeng karena lokasi di daerah ini cukup strategis yang berada di dekat dengan perumahan penduduk dan bertempat di pinggir jalan raya yang sering dilalui oleh masyarakat. 5.2 Proses produksi atau operasional. Kami akan memilih bahan yang kualitas baik untuk pembuatan donat. Saat produksi, semua tempat dan alat-alat dipastikan bersih dan higienis. 5.3 Kualitas produk. Kualitas produk merupakan hasil pilihan untuk mendapatkan hasil yang enak dan lezat, karena kepuasan pelanggan bagi kami itu paling utama. 5.4 Penggunaan teknologi. Kami menggunakan bahan yang berkualitas seperti tepung, mentega, susu bubuk, telur, dan gula. Dan packingan yang digunakan yaitu box atau kotak buat donat serta stiker donat. 6.1 Segmentasi pasar. A. Geografi. Lokasi usaha yang direncanakan yaitu lokasi yang berdekatan dengan daerah perumahan penduduk, sekolah, maupun jalan raya. B. Barang yang dijual. Barang yang dijual yaitu donat yang di atasnya ada berbagai macam varian rasa coklat, stroberi, keju, matcha, misis, oreo, gula, dan beserta topping coklat, kacang, sprinkle, krim, dan selai.
C. Demografi. Makanan donat ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai orang dewasa. D. Income segmentasi. Dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti WhatsApp dan Facebook, serta membuka lapak penjualan di pinggir jalan raya dengan harga jual per donat dengan harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. E. Promosi. Bisnis donat ini dipromosikan melalui sosial media seperti Facebook dan WhatsApp, serta membuka lapak penjualan di pinggir jalan raya. 6.2 Targeting. Target market bisnis usaha donat ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan orang dewasa. 6.3 Positioning. Makanan yang kami produksi yaitu dessert box atau kotak donat yang sangat cocok di zaman milenial ini sehingga tidak akan ketinggalan zaman. 6.4 Estimasi potensi pasar. Hi sama dengan N kali Hi kali P. 100 dikali 4 dikali 2000 sama dengan 800.000. 6.5 Proyeksi penjualan. Usaha ini menargetkan peningkatan penjualan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, ia menjual dengan harga 2.000 sampai 2.500 dengan penjualan 50 donat per hari, dan awal tahun 2023 harga menjadi 2.000 sampai 3.000 dengan penjualan kurang lebih 100 donat per hari sampai sekarang. 6.6 Bauran pemasaran. Produk yang dijual adalah donat varian rasa coklat, stroberi, keju, meses, oreo, gula, dan varian topping coklat, kacang, sprinkle, krim, dan selai. Price. Kami akan menjual dengan harga terjangkau mulai dari 2.000 sampai dengan harga 3.000 per donat. Place. Usaha ini ditempatkan di daerah permukiman warga yang terletak di Dusun Bule, Warujayeng. Promotion. Ia mempromosikan produk makanan melalui sosial media dan membuka lapak di Bule di pinggir jalan raya. 7.1 Biaya bahan baku dan lain-lain. Bahan baku utama yaitu 936.000, operasional 300.000, peralatan dan packing 300.000, totalnya 1.536.000 rupiah. 7.2 Modal kerja awal. Bahan untuk pembuatan donat yaitu tepung terigu 15 kg dengan harga 12.000, gula 8 kg 128.000, ragi 5 bungkus 30.000, susu bubuk 4 kg 60.000, telur 5 kg 120.000, mentega 10 bungkus 70.000, garam 5 bungkus 25.000, minyak 5 liter 70.000, misis 2 kg 70.000, coklat batang rasa 8 batang 80.000, kacang cincang 1 kg 20.000, oreo kasar 1 kg 17.000, gula halus 1 kg 14.000, sprinkle 1 kg 20.000, selai 1 kg 20.000, keju 2 kg 50.000, legging cocobal 1 kg 22.000. Total bahan untuk pembuatan donat yaitu 936.000 rupiah. 7.3 Harga pokok dan harga jual. Donat meses HPP 1.000, harga jual 2.000, keuntungan 1.000. Donat selai HPP 1.000, harga jual 2.500, keuntungannya 1.500. Donat krim coklat HPP-nya 1.000, harga jual 2,5, keuntungan 1.500. Donat keju harga HPP 1.000, harga jual 2.000, keuntungan 1.000. Donat gula HPP 1.000,
harga jual 2000, keuntungan 1000. Donat krim tabur sprinkle HPP 1500, harga jual 3000, keuntungan 1500. Donat kentang tabur kacang HPP 1500, harga jual 3000, keuntungan 1500. Donat selai tabur Oreo HPP 2000, harga jual 3000, keuntungan 1000. Donat krim tabur legging cocobal HPP 2000, harga jual 3000, keuntungan 1000. Donat coklat tabur sprinkle HPP 2000, harga jual 3000, keuntungan 1000. 7.4 Perkiraan keuntungan. Donat meses 10 donat, keuntungannya 10.000. Donat selai 10 donat, keuntungannya 15.000. Donat krim coklat 10 donat, keuntungan 15.000. Donat keju 10 donat, keuntungannya 10.000. Donat gula 10 donat, keuntungan 10.000. Donat krim tabur sprinkle 10 donat, keuntungan 15.000. Donat coklat tabur kacang 10 donat, keuntungannya 15.000. Donat selai tabur Oreo 20 donat, keuntungan 20.000. Donat krim tabur legging cocobal 10 donat, keuntungan 10.000. Target penjualan per hari yaitu 100 donat, keuntungan atau laba kotor yaitu 120.000. Estimasi keuntungan kotor per hari yang diperoleh donat adalah 120.000, sehingga estimasi keuntungan kotor per bulan donat adalah 30 kali 120.000 yaitu Rp3.600.000. 7.5 Estimasi balik modal. Keuntungan kotor per bulan 3.600.000, total pengeluaran bulanan untuk bahan baku dan gaji karyawan 2.036.000, total profit dalam sebulan yaitu Rp1.564.000. Jadi total profit atau keuntungan dalam sebulan adalah Rp1.564.000 dan keuntungan dalam sehari yaitu 1.564 dibagi 30 hari yaitu 53.000. Kurang lebih keuntungan dalam sehari sekitar Rp53.000. 7.6 Sumber modal. Modal adalah kolektivitas dari barang-barang yang ada dalam proses produksi. Modal adalah suatu yang sangat penting untuk mendirikan usaha. Dalam usaha ini, sumber modal yang digunakan untuk membiayai produksi donat ini adalah 100% modal sendiri. 8.1 Kesimpulan. Demikian proposal usaha donat yang menggunakan analisis SWOT. Ia melihat peluang yang bagus dari usaha yang akan ia lakukan dengan melihat target pasar yang memiliki minat tinggi pada donat. Harapan untuk makanan donat adalah supaya produk ini bisa lebih berkembang dan maju. Di samping itu, ia mengharap supaya produk makanan ini tidak berkurang karena produk ini enak dan gurih, serta harga yang cukup terjangkau juga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, baik anak-anak hingga orang dewasa. Sekian presentasi proposal usaha donat. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.